Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yaitu pertemuan ke-6. Kita akan membahas mengenai manajemen keuangan di koperasi. Jadi mungkin kalian sudah pernah saya ajar ya tentang materi manajemen keuangan. Lah, koperasi ini itu kan juga sebuah institusi yang di dalamnya pasti ada aktivitas ekonomi dan pasti sangat membutuhkan tentang manajemen keuangan. Lah, seperti apakah manajemen keuangan di koperasi? Jadi manajemen keuangan koperasi itu adalah aktivitas pencarian dana dengan cara yang paling menguntungkan dan aktivitas penggunaan dana dengan cara efektif dan efisien serta memenuhi prinsip-prinsip koperasi. Maksudnya adalah, jadi kalau misalnya di mata kuliah yang lain ya kita membahas tentang manajemen keuangan, itu kita membahas mengenai bagaimana pengelolaan keuangan untuk kepentingan dana di perusahaan agar perusahaan tersebut dapat memiliki keberlangsungan jangka panjang kan, seperti itu. Nah, kalau misalnya manajemen keuangan koperasi itu intinya adalah tentang pencarian dana. Jadi awalnya bagaimana agar kita memiliki sumber permodalan, kemudian itu dapat mendanai aktivitas kita di koperasi dan semua itu tetap memenuhi prinsip-prinsip koperasi seperti itu. Jadi bukan hanya gimana kita cari dana, nggak peduli arahnya, atau nggak hanya tentang pengelolaan dana yang entah kemana, tetapi semua itu harus memenuhi standar dan prinsip koperasi. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, manajemen keuangan koperasi itu tujuannya itu seperti itu ya, dan kegiatannya adalah yang pertama mengelola koperasi dan usahanya. Jadi agar kita bisa mendanai kegiatan koperasi seperti itu. Kemudian yang kedua, yang dilakukan di dalam manajemen keuangan koperasi itu adalah mengajukan RAPBK atau rancangan anggaran dan belanja koperasi. Karena kan setiap tahunnya kita punya rancangan anggaran dan belanja. Untuk apa saja? Untuk menggaji pengurus, mungkin seperti itu. Kemudian ada mengajukan laporan keuangan dan LPJ. LPJ ini adalah laporan pertanggungjawaban oleh pengurus. Jadi kegiatan kita di koperasi oleh pengurus itu pasti ada laporan pertanggungjawabannya seperti itu. Kemudian juga menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris. Jadi setiap hal arus cash inflow, cash outflow itu harus dicatat di pembukuan koperasi seperti itu. Kemudian sumber dana koperasi itu dari permodalan sendiri. Jadi dari dalam koperasi, misal dari pengurus, kemudian dari anggota, kemudian dari internal koperasi gitu ya. Kemudian ada permodalan luar atau asing, yaitu asal modalnya ini tuh dari pendanaan luar atau eksternal, misal dari investor yang ada di luar koperasi. Jadi bukan anggota dan bukan pengurus, bukan pengawas dan bukan pengelola, tetapi dia ingin mendanai kegiatan koperasi, maka itu disebut arah dari permodalan luar seperti itu. Kemudian ada juga yang dari lain-lain. Nah, tujuan manajemen keuangan koperasi itu apa? Jadi tujuannya ada 3. Tujuan besarnya ya, yang pertama adalah dari sisi pelaksanaan diharapkan adanya manajemen keuangan koperasi ini dapat mengatur dari 4 hal. Pertama, planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi perencanaan koperasi, kegiatannya dan perencanaan dananya itu dapat dilaksanakan dengan ilmu manajemen keuangan ini. Kemudian organizing, agar kegiatannya itu dapat terorganize atau teratur dengan baik. Kemudian actuating itu implementasi. Jadi implementasi benar-benar pendanaan ini sampai ke segala aktivitas ekonomi di koperasi. Kemudian controlling. Controlling ini adalah tetap harus memenuhi batas-batas norma dan prinsip-prinsip koperasi Indonesia seperti itu. Jadi tetap kita harus ingat prinsip-prinsip koperasi Indonesia. Kita ingat bahwa asasnya adalah kekeluargaan. Walaupun memang kita berorientasi profit, tapi itu tujuannya untuk mensejahterakan anggota seperti itu. Kemudian dana pencarian dan penggunaan. Jadi selain kita tujuan manajemen keuangan adalah untuk bisa memastikan pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar, ternyata juga untuk dana pengelolaan dana, yaitu pencarian dana dan penggunaan dana.
pencarian dana itu berarti kita harus mencari dulu sumber modal, yaitu permodalan mandiri atau permodalan asing tadi. Kemudian ada investasi modal kerja. Jadi setelah kita punya dana, itu dana ini mau diapain nih? Oh, mau diinvestasikan kemana? Jadi ada dua macam investasi. Kalau misalnya di koperasi ya, yang pertama adalah investasi modal kerja, dan yang kedua adalah investasi aktiva tetap atau aset tetap. Jadi kita nggak sembarangan investasi, nggak kayak kalau kita di perusahaan yang penting kita dapat profit, itu enggak. Tapi di sini kita investasi yang arahnya itu ke operasional, jadi investasi modal kerja, atau investasi yang arahnya itu kita beli aset, yaitu investasi aktiva tetap. Kemudian yang ketiga, tujuan manajemen keuangan itu adalah memenuhi prinsip koperasi, yaitu prinsip koperasi ada rasionalitas, kemudian ada efisiensi, ada efektivitas, dan ada produktivitas. Jadi maksudnya segala aktivitas dan keputusan ekonomi di dalam manajemen keuangan ini harus rasional seperti itu. Jadi nggak cuman karena kita asas kekeluargaan, ya udahlah saya prinsip kasihan, saya empati, nggak hanya itu. Kita harus tetap rasional seperti itu. Kemudian efisiensi, jadi kita efisien nggak kira-kira ini pengelolaan keuangannya, apakah terlalu memakan waktu lama seperti itu. Kemudian ada efektivitas, jadi memenuhi tujuan, jadi tetap kita nggak boleh sampai walaupun efisiensi waktunya tidak lama seperti itu, kemudian pengelolaannya juga tidak mengeluarkan banyak biaya, tapi tetap nggak efektif kok, jadi tetap nggak ada return yang kita dapatkan. Nah itu berarti nggak boleh. Kemudian ada produktivitas, jadi tetap menghasilkan sesuatu. Jadi ketika kita beli asetnya itu produktif. Ketika kita pengelolaan aktivitas tersebut produktif, bukan aktivitas yang diam atau yang stagnan seperti itu. Kemudian permasalahan manajemen keuangan koperasi itu apa? Jadi ada 3 macam permasalahan manajemen keuangan koperasi. Yang pertama itu modal. Jadi permasalahan manajemen keuangan ini adalah kita sudah punya mindset nih, manajemen keuangan, saya sudah punya planning, tapi ternyata ada masalah di modal. Nah, karena manajemen keuangan koperasi ini kita jenis institusinya berbeda dengan corporate, berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya gitu ya. Jadi mungkin ada permasalahan dari sisi modal, yaitu sumber modal dan penggunaan modal. Sumber modalnya itu kita harus jelas dan tidak bisa sebebas perusahaan dalam artian kepemilikannya seperti itu. Kemudian ada penggunaan modal. Arah penggunaan modal ini harus jelas kemana dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi Indonesia. Kemudian cara berpikir ekonomis. Jadi sebagai pengurus koperasi itu kita harus memiliki cara berpikir atau mindset yang ekonomis. Jadi kita tetap harus dapat memiliki mindset perhitungan yang rasional dan berorientasi profit, tetapi tetap tujuan akhirnya adalah mensejahterakan anggota dan keuntungannya itu harus dikembalikan kepada anggota lagi seperti itu. Jadi nggak hanya berorientasi profit, karena ketika kita berbicara mengenai orientasi profit oriented, itu bisa aja kita menomorduakan kepentingan anggota, yang penting kan profit seperti itu, tapi nggak bisa begitu. Jadi tetap semuanya harus dikembalikan kepada anggota koperasi. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan SHU atau sisa hasil usaha. Jadi tujuan kita mengelola keuangan dengan manajemen keuangan koperasi ini diharapkan kita dapat pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi kinerja koperasi yang intinya dapat meningkatkan SHU. Jadi akan dikembalikan kepada anggota lagi benefitnya dalam bentuk SHU seperti itu. Kemudian ini juga memenuhi prinsip koperasi yang poinnya adalah kemandirian dan tangguh. Jadi agar masing-masing anggota itu dapat bersifat mandiri dan tangguh, dan agar koperasi ini dapat berkegiatan dan berkinerja secara mandiri dan tangguh dengan cara efisiensi kinerja dan peningkatan SHU seperti itu. Sampai sini materi mengenai manajemen keuangan koperasi, dan minggu depan pertemuan ke-7 kita akan membahas mengenai permodalan koperasi, mulai dari sumber modalnya itu jenisnya apa saja, kemudian arah pengelolaan modal koperasi dan permasalahan yang ada seputar permodalan koperasi. Demikian pertemuan hari ini, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.